Eh, Biasanya para media itu tanya ya, pemilu bagaimana kemarin? Sebagai informasi bahwa kan ditanya, beberapa wartawan juga tanya, ini gimana gereja ini kok tidak netral, tidak apa gitu ya, menerima calon hanya tertentu saja. Hanya untuk klarifikasi, Konferensi Warga Gereja Indonesia sebelum pemilu 14 Februari yang lalu telah menerima ketiga calon di ruangan yang sama, kita usahakan di aula yang sama ya. Gereja Katolik itu pertama kalau disebut harus netral secara politik praktis, tetapi tidak pernah netral berkaitan dengan moral. Jadi selalu memihak yang baik, yang benar, yang santun, yang kudus, itu yang kita bela ya, itu. Jadi siapapun itu patokannya itu. Maka kalau mengarah pada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang tidak sesuai, ya tidak kita dukung. Makanya kita dukung itu yang sesuai dengan patokan. Kemarin kami menerima semua calon itu secara berurut-urutan, mulai dari nomor urut 3, lalu nomor urut 1, lalu nomor urut 2. Semuanya bagus program-programnya. Hanya tantangannya, pertanyaannya adalah tadi saya, sejauh mana program-program yang dijanjikan itu terwujud. Maka kemarin dalam pembukaan sidang, saya pun membuka mengatakan, marilah kita dukung sekarang dan kita doakan presiden dan wakil presiden terpilih. Dengan catatan tadi, tetap kita memberikan, menjaga agar mereka menjadi pimpinan negara yang sesuai dengan amanat konstitusi, cita-cita pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harapan rakyat banyak. Terima kasih. Saya yang Tangerang itu sangat prihatin. Dan yang menarik, masih terjadi di sekitar ibu kota ini. Yang Tangerang gitu ya. Baru ada 4 kasus dalam waktu dekat ini ya. Dirjen Bimas berbicara dengan 4 kasus. Kemarin Menteri Agama secara publik di ruangan sidang KWI meminta maaf. Menteri Agama hadir di sini atas masih terjadinya kasus pelarangan orang berdoa. Ya. Ini bukan dijadikan gereja rumah, doa kelompok anak-anak mahasiswa ya. Ramai. Dirjen turun tangan, kementerian turun tangan, Kapolri turun tangan, baru ini. Itu karena apa? Viral. Bayangkan kalau ada ketidakadilan ya, ada perundungan terhadap agama tertentu yang tidak viral ya. Jadi kemarin tuh katanya begitu viral sehingga bergerak. Nah mudah-mudahan, nah kan tolong rekan-rekan media jangan menambah-nambah runyam, tapi memang dalam kerangka menyadarkan orang-orang yang bertanggung jawab. Padahal kita ini sudah maju loh. Sudah luar biasa negara kita ini. Dipuji oleh negara. Saya waktu berkunjung ke bersama dengan Kardinal Ignatius Suaryo kepada Kardinal Parolin, itu sekretaris negara Vatikan. Luar biasa. Dia bilang, Pancasila. Kata yang disebut itu, begitu kami masuk, Indonesia Pancasila. Terkenal luar biasa. Bersyukur dan berterima kasih karena negara Indonesia bersama gereja mendukung. Maka di mana-mana saya mengatakan, semakin Katolik, semakin Kristiani, semakin Pancasilais. Maka kalau 100% Katolik, 100% Indonesia itu 100% Kristiani, 100% Pancasilais. Jangan mengaku Katolik kalau tidak Pancasilais. Sama ya. Itu bagi saya begitu. Nah, itu dalam kerangka. Nah, ini urusan kerusuhan ini Bapak Sekjen. Lalu mengenai makna kedatangan Paus, kita memberi tema kedatangan Paus itu faith, fraternity, and compassion.
Pertama-tama kita melihat bahwa Paus ini adalah seorang yang beriman, seorang yang memperjuangkan persaudaraan manusia. Lalu juga seorang yang memiliki rasa belas kasih yang mau ditampilkan dalam perhatian kepada umat manusia. Jadi sosok yang datang ini adalah sosok yang memiliki iman yang kuat. Kemudian sosok yang kita kenal bahwa dia mengutamakan persaudaraan antar manusia tanpa melihat apakah dia suku ini atau agamanya ini atau tidak. Jadi dokumen itu sudah amat jelas memperlihatkan komitmen beliau. Kemudian dokumen Fratelli Tutti yang juga dia keluarkan. Jadi ini sosok yang datang, compassion juga begitu. Nah, dia datang ke negara kita. Negara kita ini adalah negara yang orangnya beriman. Berarti kan dia datang untuk memperkuat iman kita. Hanya dia menantang kita yang beragama ini, apakah agama ini menjadi solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa ini, atau justru kita orang beragama menciptakan lagi permasalahan. Maka dia datang, hemat saya, untuk melihat konteks kita orang Indonesia. Dan orang Indonesia ini kan orang yang beragam, suku, agama, dan apa semua. Nah, sosok yang datang ini sosok yang mengutamakan persaudaraan. Maka dia mau mengajak kita semua, mari kita bersaudara. Kitong bersaudara kan, orang Maluku bilang atau orang mana bilang begitu ya. Jadi dia datang untuk mengajak orang Indonesia ini untuk menghargai persaudaraan antar umat manusia yang kita sudah punya dengan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi saya berharap bahwa umat Indonesia ini akan merasa diteguhkan, dikuatkan untuk mari kita membangun negara Indonesia ini dengan semangat persaudaraan. Dan juga soal bela rasa. Bela rasa itu hemat saya itu juga harus kita perhatikan karena munculnya kekerasan-kekerasan. Kemarin juga disinggung mengenai kekerasan dalam keluarga, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak-anak, kekerasan juga terhadap migran dan apa semua ya, itu yang terjadi. Nah, sosok ini datang, dia membawa compassion, bela rasa. Agar kita manusia ini menjadi orang-orang yang punya hati yang berbela rasa terhadap sesama kita. Jadi bagi saya, kita memberi makna kedatangan beliau dalam konteks seperti itu. Itu.